Wah, lu belum pulang jam segini apa gak dicariin emak lu? Kata seorang pemuda di sebuah warung kopi di tengah kampung. Saat itu tahun 1891. Tentu tempat yang kini menjadi kota Depok itu masih berupa hutan dan perkebunan. Kecuali beberapa perkampungan kecil dan terpencil, warung kopi tradisional saat itu menjadi tempat favorit para anak muda menghabiskan malam. Kagalan, emak gue juga udah tahu gue di sini. Warungnya Bu Rohaye, jawab Anwar kepada temannya Dahlan. Anwar adalah pekerja serabutan yang biasa membantu para tuan tanah membuka lahan perkebunan. Sedangkan Dahlan hanya petani yang biasanya menjual hasil taninya ke pasar-pasar di sekitar kampung. Mereka sama-sama berperawakan kurus. Hanya saja Dahlan berkumis sedangkan Anwar tidak. Kala itu daerah sekitar warung masih berupa hutan dan semak belukar. Masih banyak terdapat pohon bambu, rambutan, mangga dan masih banyak lagi. Jarak antar rumah pun berjauhan. Dan di dekat warung hanya ada satu rumah yaitu rumah Bu Rohaye pemilik warung. Suasana sungguh sepi dan minim pencahayaan. Di rumah-rumah warga hanya ada beberapa lampu minyak bahkan ada yang tak memiliki pencahayaan sama sekali. Wah, lu dapat berapa gulden bantuin tuan tanah parung? Tanya Dahlan. Ah, lu gak perlu tahu, kata Anwar. Ajak gue ya, gue juga mau dapat duit lebih. Sekalian lihat perawannya Babel Longseng. Ah, pikiran lu Lan, perempuan terus, diliatin doang dapatnya kagak. Anwar pun menyiapkan beberapa uang logam dari kantongnya dan membayar kepada anak laki-laki Bu Rohaye yang kebetulan sedang berjaga malam saat itu. Tong, kita pergi dulu dah. Bentar lagi anjing company pada datang. Males gue lihat mukanya. Nih, duit buat bayar kopi gue sama Dahlan, ucap Anwar kepada anak pemilik warung. Iya deh bang, hati-hati, jawabnya. Mereka berdua pergi meninggalkan warung dan mulai memasuki jalan gelap yang dikelilingi hutan bambu. Dahlan memegang obor sebagai alat penerangan mereka. Sambil membicarakan banyak hal, mereka berjalan menyusuri gelapnya malam. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Dahlan menghentikan jalannya. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa di jalan yang sedang mereka lewati. Anwar yang terus berjalan pun sadar dan ikut berhenti. Kemudian menoleh ke arah Dahlan. Kayaknya salah jalan nih kita, kata Dahlan. Jalan ke kuburan nih, ayo War, balik ke warung lagi, kata Dahlan yang kemudian bergegas pergi meninggalkan jalan itu. Namun di tengah perjalanan, dari kejauhan mereka melihat segerombolan orang membawa obor sambil menggotong keranda mayat. Lantas mereka pun berhenti dan menunggu rombongan itu lewat. Siapa yang sosok terluka rata itu mencolok ke wajahnya sendiri dengan wajahnya hingga berubah. Dan saat darah yang kepada mereka barulah mereka sadar apa yang sedang dilihat. Tak lama berselang, para rombongan membawa keranda jenazah itu mendarat dan di wajah sosok Anwar Dahlan kaget kalau dia juga bisa berdiri kaku mematung dan tak lagi-lagi hanya pas sambil melajang dari wajah yang percaya bisa mengusir setan. Sedangkan Anwar berteriak, belum pergi juga tuh setan. Langsung lompat Anwar dari dalam semak-semak. Tiba-tiba salah satu sosok pemuda rata menghampiri Dahlan yang sedang Anwar yang tiba-tiba lompat dari semak-semak. Kemudian lari bawa setan meninggalkan Anwar yang mengintip Dahlan dari semak-semak. Kata Dahlan yang berlari takut hanya Anwar dari sambil membaca doa. Sebelum lari bahkan Dahlan berbakar orang bersetan tepat di jam wajah Dahlan dan seolah menatapnya. Mampus lu, dan kata Dahlan sambil berlari mematung saat mereka lari tersebut dengan keringat rombongan setan membawa keranda berhenti. Sesekali ia mendengar suara morong wajah hancur dan buka yang ada di dalam keranda. Menatap mereka dan menertawakan Anwar dan Dahlan yang lari kocar-kacir. Jalan dengan gagap berhenti juga dengan rombongan setan buka rata yang juga setan menertawakan mereka. Kena kepret mampus lu. Suara Anwar dan setan-setan itu terdengar. Situasi semakin mencekam saat datang dan orang lain yang lewat. Suara anak ayam namun begitu keras hingga memecah kesinian malam itu. Aduh, baunya mengerikan dan mencekam. Sampailah Anwar dari balik semak seorang dengan wajah yang gemetaran. Para orang suruhan juga Dahlan sedang berjaga malam geger melihat mereka yang basah oleh keringat dan wajah pucat. Kata Dahlan, ada apa nih? Kayak abis lihat setan aja, tanya salah satu company. Ya emang gue abis lihat setan di sono tuh, jalan ke kuburan, jawab Anwar. Lantas mereka pun jadi bahan tertawaan para company yang sedang nongkrong di warung Bu Rohaye. Siapa suruh sarang setan lu samperin? Hahaha. Ledek para company itu.
Si penjaga warung memberi 2 gelas air kepada Anwar dan Dahlan yang tampak shock dan kelelahan dengan sambil menahan tawa. "Gak usah sok nahan-nahan lu, mau ngeledek ya ngeledek aja," kata Dahlan yang kemudian meminum air pemberian penjaga warung tersebut. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat di warung Bu Rohaye, Dahlan dan Anwar kembali pulang ke rumahnya. Kali ini mereka diantar oleh rombongan company yang tengah berjaga malam. Di tengah perjalanan itu, mereka terus-menerus jadi bahan tertawaan dan ejekan para company tersebut.